saudara. Ya, kita lihat apakah nanti yang akan disampaikan. Ya, ada yang mau tanya? Langsung aja Pak, jelasin. Ya. Baik, rekan-rekan, sore hari ini saya Kapolres Karawang akan melaksanakan press release terkait kejadian penganiayaan TKP depan Hotel Tercinta Karawang. Hari ini saya didampingi oleh Direktur Umum Polda Jawa Barat, didampingi oleh Danrem 03 Sunan Gunung Jati, kemudian didampingi oleh Dandim 04 Karawang, serta teman-teman yang lain. Dapat kami jelaskan bahwa kemarin tanggal 24 November 2021 terjadi penganiayaan di depan Hotel Resinda, di mana ada 4 korban. Ini bermula ketika korban masuk ke Karawang menggunakan mobil Brio logo Ormas GMBI. Kemudian awalnya para korban ini ingin mencari makan, di mana teman-temannya yang lain sedang melaksanakan unjuk rasa di PTIC. Karena korban ini orang Rembang dan nggak mengetahui wilayah Karawang, mereka menyasar ke arah kota, kemudian bertemu atau berpapasan dengan rombongan Ormas GMPI dan NKRI. Disitulah atau di depan Hotel Sinda terjadi penganiayaan yang mengakibatkan mobil rusak serta 4 orang luka-luka. Kemudian kami di backup oleh Polda Jawa Barat, juga dari TNI, tadi malam berhasil mengamankan diduga 7 pelaku, di mana 5 sudah kami tetapkan sebagai tersangka, sedangkan 2 masih pendalaman. 2 pelaku merupakan pelaku utama yang melakukan menganiaya menggunakan celurit serta memukul dengan kayu. Kemudian kepada para pelaku ini kami kenakan pasal 170 ayat 2 KUH Pidana. Komandan, untuk korban sendiri yang tewas Ada berapa? Baik, setelah kejadian kami menolong korban, membawa ke rumah sakit Mandaya. Kemudian sore hari korban inisial A meninggal dunia, dan tadi pagi jenazahnya sudah dibawa ke Kota Rembang. Barang bukti yang diamankan, Komandan? Kami mengamankan beberapa barang bukti, ya. Ada celurit, kemudian tongkat T, kemudian kunci motor, kemudian pecahan helm. Ada kemungkinan tersangka bertambah nggak, Dan? Kami tentunya berkomitmen tegas bahwa semua pelaku yang terlibat dan terbukti bersama-sama kami akan kejar dan kami akan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan permasalahan pemicu awal kenapa tidak dicari? Kita tahu kemarin Ormas GMBI se-Jawa Barat melaksanakan unjuk rasa di PTIC terkait permasalahan limbah. Oleh karena itu, beberapa ormas di Karawang mencoba atau merasa ini rumahnya, sehingga mencoba mengumpulkan massa tandingan, di mana
kami sudah melokalisir di jarak 10 km. Jadi di kawasan PTIC kami sudah siagakan pasukan 2 kompi, di pintu masuk kawasan 1 kompi, kemudian di Karangpawitan 1 kompi. Tujuannya adalah untuk mencegah kedua ormas ini untuk bertemu agar tidak terjadi benturan. Kemarin kita berhasil mencegah ormas ini tidak ketemu. Namun memang kita sayangkan ada sebuah mobil Brio yang nyelonong masuk Karawang karena memang tidak hafal kondisi Karawang. Berarti dan emang ada dugaan perebutan limbah berarti dan pengolahan limbah. Kita masih dalami terkait perebutan limbah itu. Terus dan ini kan di Polda juga ikut andil dalam ini. Apakah kasus ini ini sama Polda juga dan? Ini di atensi pimpinan, di atensi Polda Jawa Barat dan di supervisi tentunya kami siap di backup dan kami siap kapan saja apabila nantinya pimpinan memerintahkan apa. Oh, jadi sama Polda juga akan dibantu juga. Polda akan backup full, termasuk teman-teman TNI akan membackup full terhadap semua pelaku yang hari ini masih kita kejar. Untuk antisipasi terulang gimana dan nanti ke depannya dan ormas-ormas di Karawang ini untuk apa? Takut ada terulang atau seperti apa lanjutannya dan? Kami berharap ya kepada pimpinan ormas baik di Karawang ataupun tempat lain, kami minta untuk menahan diri agar jangan terpancing karena kami yakinkan proses hukum akan tegak lurus dan mari kita sama-sama menjaga Karawang agar tetap kondusif. Cukup? Cukup. Barang bukti angkat. Ya, saudara, itu barusan keterangan dari Kapolres Karawang. Dalam sini dan boleh ya. Dah. Minta statement dari TNI-nya boleh, Pak? Siap. Boleh dari Pak Dandim barangkali terkait masalah ini terjadi insiden kemarin. Soal kondusivitas. Iya, Pak, kondusivitas, keamanan. Baik, kami dari aparat TNI kewilayahan khususnya Kodim 04 Karawang di bawah pimpinan Pak Dandan dan atas petunjuk Bapak Pangdam 3 Siliwangi berkomitmen untuk mendukung penuh perbantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memelihara Kamtibmas. Khususnya terkait insiden kemarin, kami sampaikan kepada seluruh pihak yang mencoba mengganggu keamanan ketertiban masyarakat di Karawang, jangan coba-coba. Kami TNI Polri sepakat bahwa keamanan masyarakat Karawang adalah nomor 1. Ekonomi harus berjalan, pemerintahan roda berjalan harus berjalan. Jadi ini adalah negara hukum, mari kita taati sama-sama hukum itu. Dan Mari saling menahan diri dan mari saling mengingatkan. berapa pasukan dan yang diturunkan oleh TNI sendiri? Atas pertimbangan situasi dan atas kami laporan ke Bapak Danrem dan ke Kodam 3, saat ini ada 200 pasukan yang diperbantukan kepada kami, total 700 dari 500 dari Polda dan 200 dari TNI, yaitu dari unit 320 Kalitan dan dari Kodim itu sendiri dilaporkan. Hari ini ada BKO nggak atau pengamanan untuk TNI maupun Polri untuk Jadi, antisipasi saya sampai kapan? tambahkan atas petunjuk dan arahan Komandan Polres yang mensupervisi kami untuk mengantisipasi aksi balasan atau susulan, kami dengan Bapak Kapolres tadi pagi telah menyelenggarakan apel kesiapsiagaan gabungan aparat TNI, Polri dan Pemda, dilanjutkan patroli keliling. Kemudian juga ada pos-pos penyekatan di perbatasan Kabupaten Karawang dan kabupaten lain. Harapannya apabila ada yang mencoba-coba masuk ke Karawang dengan niat yang tidak baik, siapapun itu, kami TNI Polri siap menghadapi. Yakinkan masyarakat bahwa Karawang ini aman untuk semuanya. Terima kasih. Iya, terima kasih.
makasih Pak. Dan. Oke, makasih ya. Iya, makasih Siap, Pak. Dan, makasih. Ya, saudara, itu barusan dari keterangan Kapolres Karawang AKBP Aldi Subihartono dan juga Dandim 0604 Karawang. Jadi hari ini untuk Jalan. press release untuk press release ini, jadi memang 5 dari 7 ternyata 5 yang dijadikan sementara ini tersangka dan 2 masih dalam proses tahap penyidikan. Kepolisian Polres Karawang juga ternyata ya kita yang selalu membuat Karawang ini tidak nyaman. Harusnya LSM itu justru dia suatu organisasi yang benar berjalan, bertindak sebagai organisasi dalam kesosialan gitu. Kalau seperti ya memang harus ditinjau lagi. Masa sampai ada penganiayaan, bahkan ada korban meninggal. Nah, oleh karena itu saya sebagai bertanggung jawab di wilayah Korem saya mendukung penuh terhadap tugas kepolisian dalam rangka menegakkan aturan tertib yang ada di sini. Demikian. Untuk peninjauan orang bakal mendorong ke pemerintah. Ya, ke Pemda lah, karena kan mereka di bawah binaan Pemda kan. Kan itu memang harus dikaji lagi, itu tidak lagi. Janganlah namanya LSM kok malah masalah limbah saja sampai harus terjadi korban, kan nggak benar itu kan. Itu Dan aja. yang kalah hitam diturunkan berapa dan total personil? Kalah hitam 100 100. plus kodim 100 juga. Berarti memang bisa dikatakan sangat darurat ya, Dan, untuk ancaman. Pasti darurat, tapi sangat terkendali. Sangat darurat. Kemarin Bapak lihat sendiri kan masyarakat banyak. Mereka menggunakan ada alat mukul sana sini, itu memang harus perusuh namanya itu. Jadi udah kategori perusuh. Bukan di kategori LSM lagi kan itu. LSM kan untuk membina masyarakat, kenapa jadi perusuh seperti itu? Jadi 100 personil kalah hitam diterjunkan ya, Dan? Iya sudah. Sekarang standby. Siap. Siap ini. Oke, terima kasih rekan Ya. wartawan ya. Makasih Pak. Terima kasih. Ya. Ya, saudara, yang dapat kami informasikan kembali bahwa untuk kasus insiden yang kemarin ini 7 yang berhasil diamankan, untuk sementara ini 5 dijadikan tersangka. Jadi kasus insiden yang terjadi kemarin ini mendapat perhatian banyak dari masyarakat, juga dari berbagai kalangan. Untuk rilis itu sendiri sempat disinggung, memang ada beberapa memang yang harus diperhatikan untuk baik kedua belah pihak. Jadi memang rilis ini dihadiri oleh Dandim 0604, kami informasi kembali, juga Danrem dari Jawa Barat, juga dari Direktur Resmum Polda Jawa Barat, yang mana memang kasus ini di BKO oleh TNI juga, dan dari Polda Jawa Barat kasusnya, mengingat karena memang kasus ini terbilang besar. Ya, saudara, yang dapat untuk sementara kami informasikan ini, sementara memang kemungkinan para tersangka bisa akan bertambah, mengingat memang kemarin banyak beredar video-video yang viral di media sosial yang diunggah baik oleh masyarakat, sehingga terlihat jelas aksi-aksi pengeroyokan tersebut dan viral di berbagai media sosial maupun di media. Ya, kita lebih jelasnya nanti kita tanya Kasat Reskrim, ini masih ada yang meninggal ini, dia yang ngajar gitu. Begitu sampai di Karawang kurang lebih sekitar jam 10, mereka baru sampai di Karawang, terus mereka mau cari makan. Sebut tunggu dulu, belum sempat nyamperin Ke titik belum. Kan kita udah sekat.
Kalau mereka masuk ketahuan, keluar masuk pasti ketahuan sama kita. Yang bertikai berapa ormas sih Pak? Kenapa? Yang bertikai. Ya, nggak ada yang bertikai lah, kita semua saudara. Artinya kan dari 5 tersangka ini itu oknum anggota ormas yang bertikai. Iya. Itu dari ormas. Dari beberapa ormas berarti ini ya? Ya, dari beberapa ormas. Dari beberapa Sama yang ormas. tadi Salah disebutkan. satu aja kan? Iya, ada beberapa ormas yang terlibat aliansi gabungan. Sensare lah. Ya, saudara, ini Pak Dandim dan Madan Rem akan berangkat kembali. Opa. Ya Pak. Ya Bang. Ya, saudara, demikian itu yang dapat kami informasikan untuk sementara update tentang perkembangan press release yang terkait kasus insiden terkait yang terjadi kemarin di depan Hotel Resinda Jalan Interceng Karawang Barat. Untuk update informasi perkembangannya, jangan lupa terus ikuti atau notifikasi yang nanti akan secara langsung. Jangan lupa silakan Anda ikuti halaman di TV Berita Official Facebook ini agar Anda tidak ketinggalan informasi terkait informasi tentang berita-berita menarik lainnya. Ya, untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Mako Polres Karawang, Jawa Barat, tim liputan melaporkan.